warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Novin Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan dari SMA Rodotul Muta'alimin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah dari jenjang unit yang berbeda, SMA, SMP, dan SD, mengenai paradigma pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Bapak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ini. Jadi ada beberapa dilema etika dan pengambilan keputusan yang Bapak hadapi di sekolah ini. Gimana Bapak? Ya, Siap ya? silakan Bu Mayang menyampaikan pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, baik, selamat bismillah. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah, saya selalu semangat. Ya. Sehat. Oke. Bapak, di sini yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika sendiri. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasusnya itu kalau itu adalah dilema etika? Seperti apa Bapak? Iya, dilema etika yang selama ini terjadi di SMA kali ini adalah masalah disiplin siswa. Jadi, ada beberapa siswa yang secara khusus datangnya terlambat. Itu yang kita jadikan pembinaan untuk dilema etika. Ya. Jadi keterlambatan dan disiplin siswa itu yang menjadi dilema etika. Satu sisi sekolah ingin anak harus tepat waktu, tapi ada beberapa anak yang memang datangnya terlambat karena beberapa faktor. Itu yang kita asumsikan bahwa itu ada dilema etika di situ yang harus disampaikan kepada anak itu. Ya, baik. Kalau selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus yang benar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak itu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini selama dilema etika itu berlangsung? Iya, yang pertama yang saya lakukan selama ini melaksanakan kebajikan atau keputusan dilema etika itu, yang pertama saya menyampaikan hal itu kepada guru dan wali kelasnya untuk mengetahui sejak dini persoalannya kenapa anak itu sampai terlambat masuk sekolah. Berarti mencari akar permasalahannya. Mencari akar permasalahannya dilaksanakan oleh guru dan wali kelas, tentu bersama-sama guru BPPK untuk mencari akar permasalahan dan membina kepada anak tersebut agar supaya tidak terlambat atau disiplin. Kemudian itu yang biasa saya lakukan karena satu sisi sekolah ingin anak itu tepat waktu dalam masuk sekolah, tapi di sisi lain anak juga punya persoalan sendiri kenapa dia terlambat masuk sekolah. Jadi itu dilema etika yang saya kira anak juga ingin tepat masuk sekolah, sekolah juga ingin tepat anak di tempat. Jadi itu dilema yang kadang-kadang ada muncul secara etikanya. Nah, yang ketiga nih, langkah-langkah bagaimana yang bisa Bapak ambil untuk memutuskan perkara tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi anak ini harus dicari akar permasalahannya. Akar permasalahan, kenapa kami terlambat? Ya. Kemudian yang kedua, guru memanggil untuk membina. Gitu. Kemudian guru tersebut bersama-sama guru PP dan BK untuk mendiskusikan. Kalau akar permasalahan sudah tahu, pembinaan sudah dilakukan, kemudian manakala anak itu kita sampaikan kepada orang tua. Orang tuanya kita panggil ke sekolah untuk diberitahukan tentang kegiatan atau aktivitas anaknya terlambat sekolah. Nah, setelah itu baru kepala sekolah memutuskan tentang langkah selanjutnya. Kalau memang anak itu masih melanggar saja, akan tersebut surat peringatannya ke SP ya Pak ya? SP. Nanti langkah-langkahnya mencari akar permasalahannya, guru dipanggil, kemudian memanggil orang tuanya, dan
guru dipanggil untuk membina anak. Membina anak. Nah, itu bersama guru BP, wali kelas dan guru BP. Kemudian guru BP mengundang orang tuanya datang ke sekolah untuk diberitahu. Iya. Baru manakala itu baru kepala sekolah memutuskan. Itu langkah-langkahnya ya Pak ya. Yang kedua yaitu hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut. Yang efektif. Yang efektif itu adalah pengawasan. Pengawasan Dan pembinaan dari hati ke hati. Jadi antara anak dan guru, untuk guru dan orang tua dan kepala sekolah itu sangat efektif sekali. Jadi supaya apa? Kita sama-sama mengetahui kekurangan dan kelebihan. Itu paling efektif. Sebelum pengambilan keputusan, hal itu yang harus diperhatikan oleh siswa, guru, orang tua dan kepala sekolah. Yang efektif adalah saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. karena siswa kan pasti mempunyai kelebihan. Iya, benar. Dan tidak kalah pentingnya adalah faktor pengawasan tadi. Bagaimana anak ini kita perhatikan supaya dia tidak terlambat. Ya, jangan ada pembiaran bahwa anak terlambat tidak ada tindakan tidak. Jadi pengawasan, pembinaan dan bentuk perhatian pada anak itu dilakukan oleh guru. Iya Pak ya. Pasti Bapak ini untuk memutuskan kasus dilema etika tadi terdapat sebuah tantangan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, tantangan apa yang Bapak hadapi untuk pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Seperti yang kami lakukan selama ini, lumayan ya. Setiap persoalan itu mesti punya tantangan, dan tantangan itu tidak semuanya baik. Tantangan juga ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya. Tantangan sudah ini saya hadapi, kadang-kadang saya memberikan pemahaman kepada siswa maupun kepada orang tua yang diterima dan ada yang belum menerima. Jadi misalnya kepada siswa kadang-kadang alasannya bermacam-macam. Jadi misalnya saya tidak sengaja Pak, tetapi persoalan di jalan berbeda. Misalnya saya naik kendaraan umum, kendaraannya masih ngantri misalnya. Nah, dilemanya tantangannya adalah orang tua kadang-kadang belum bisa menerima kalau diberitahukan bahwa anaknya memiliki keterlambatan dalam sekolah. Karena apa? Orang tua merasa dia berangkat anaknya sudah tepat waktu. Sedangkan di sekolah terlambat. Tepat waktu. Jadi itu persoalan dilema yang tidak bisa, karena memang kendalanya di tengah jalan. Nah itu sekali lagi ada unsur pembinaan, ada unsur pengawasan, ada unsur pemahaman dari hati-hati, ada komunikasi itu jauh lebih penting ya untuk memutuskan sesuatu itu. Jadi orang tua kadang-kadang tidak menyadari bahwa anaknya memang terlambat di sekolah. Iya, karena tahunya kan Katanya sudah pagi. Iya, iya. Oh, faktanya anak tidak terlambat di sekolah. Faktornya di jalan. Ya, kemudian mungkin faktor hujan. Ya loh, kadang-kadang anak ya tidak bawa payung, tidak macet pakai juga. hujan, macet dia pakai motor misalnya. Tapi percayalah itu tidak banyak yang di sekolah kita. Ya, jadi itu kendala-kendala yang tantangan yang dihadapi Bapak ya untuk saya memutuskan di sekolah. Oke. Selanjutnya Bapak ya, kalau Bapak terdapat kasus dilema etika tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau prosedur bagaimana atau ada langkah-langkahnya? Ya, saya kira kita tidak mengambil keputusan di tempat sebelum kita melaksanakan perencanaan yang matang sesuai prosedur SOP sekolah. Jadi SOP sekolah itu kita berpatokan pada SOP sekolah, atau sekolah bahwa manakala ada masalah di siswa itu diselesaikan dengan musyawarah. Prosedurnya ada yang tadi memanggil anaknya, dibina, diawasi, orang tuanya diberitahu dan diselesaikan setelah rapat. Setelah rapat keputusan kepala sekolah dirundingkan dengan yayasan, akhirnya menjadi keputusan yang terakhir yang mengikat. Berarti ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya dan untuk keputusannya tidak bisa dihitung jam atau harinya. Setelah selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya untuk keputusan. Jadi setelah musyawarah, setelah rapat, saya pertimbangkan dengan semua guru, struktural SMA dan yayasan. Ya. Itu kira-kira. Berarti ada prosedurnya tadi Bapak ya, Ya. sesuai SOP dari sekolahnya. Oh baik Bapak, selanjutnya yaitu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak itu mengambil keputusan tadi Pak?
Ya, yang pertama adalah yang jelas yang mempermudah kepada sekolah itu yayasan kita. Yayasan memberikan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik yang difasilitasi oleh yayasan. Jadi tidak ada kata sulit, ini sulit itu tidak. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah diberikan yayasan, kewenangan penuh oleh yayasan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua, anak-anak sekolah di SMR ini rata-rata yang punya etika standar, punya akhlak, punya moral yang berwawasan pesantren. Karena yayasan kita adalah yayasan pesantren, maka anak-anak yang sekolah sini sudah siap dibina mentalnya. Jadi itu yang sedikit mempermudah pada anak-anak dalam pembinaannya oleh kepala sekolah maupun guru. Jadi anak itu sudah memiliki standar minimal moral. Misalnya anak di sini seolah sudah terbiasa dengan assalamualaikum, dengan ucapan, dengan senyum, dan salam bersalaman dengan gurunya dicium. Anak sini sudah terbiasa sekolah tidak membawa HP, ya, harus tepat waktu, sekolah tidak boleh merokok, misalnya. Itu yang mungkin sulit bisa diterima di tempat sekolah-sekolah umum, ya. Jadi faktor itulah yang mempermudah kepala sekolah dalam mengambil kebijakan secara etika dan moral. Di samping yayasan juga etikanya anak-anak yang sekolah di yayasan ini sudah teruji standar minimalnya. Karena berbasis pesantren. Karena yayasan kita berbasis pesantren, jadi anak sudah siap. Saya sekolah di SNM, saya sudah siap melaksanakan salam cium, salam assalamualaikum, cium tangan. Saya dibina, saya tidak boleh membawa HP, saya tidak boleh berpacaran, saya tidak boleh telat dan sebagainya. Saya tidak boleh merokok, ya toh. Ya, itu contoh-contoh yang sudah siap anak sebelum masuk ke SNM. Berarti ada faktor Pak ya, dari seseorang tadi dari yayasan. Yang kedua adalah sekolah ini berbasis pesantren intinya ya. Mempermudah anak untuk memahami dia itu asisnya pesantren. Nah yang terakhir nih Bapak, apa yang Bapak petik atau hikmah dari Bapak pengambilan keputusan dari dilema etika tersebut? Ya, saya kira hikmah itu banyak. Setiap peristiwa, setiap permasalahan itu mesti ada hikmah itu kan. Jadi ada semacam hikmah kalau anak-anak itu ada kekurangan masalah itu wajar sebagai anak sekolah yang wajar. Kita saja guru, orang tua juga punya kesalahan, tidak ada sempurna di dunia. Jadi hikmah yang kita ambil adalah pembelajaran bagi kita semua. Orang itu ada benar dan ada kurang. Ya toh. Jadi kalau kita ada pembelajaran, ada pemahaman, introspeksi, anak kalau kamu salah, kamu juga harus tahu bahwa kamu salah. Anak kurang benar juga harus benar. Walaupun kepala sekolah tidak memutuskan bahwa kamu salah, tapi minimal dia tahu menyadari kekurangannya. Jadi pemahaman dari guru kepada anak didik kepada orang tuanya kepada sekolah itu juga harus ada. Itu hikmah. Dan yang paling penting adalah semua pembelajaran sebagai pengalaman hidup. Anak nanti punya masa depan, yaitu guru sebagai pendidik juga punya pengalaman itu membina anak-anak didiknya. Orang tua menyiapkan anaknya keturunan jadi lebih baik, pengalaman ada dari kekurangannya di sekolah. Ya, jadi anak nanti setelah terlambat dibina, diawasi, dibina, dia tidak akan terlambat lagi nanti manakala di tamat SMA kuliah, dia kerja di kantornya, di usahanya tidak akan terlambat lagi. Itu firman dan dia menyiapkan anak itu bisa menuju masa depannya. Luar biasa sekali Bapak. Iya Bapak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya berwawancara kepada Bapak. Semoga penerapannya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberkati SMR. Sama-sama, terima kasih Bu Mayan, selamat dan sukses untuk Bu Novin Mayan Arun sebagai sukses selalu buat Bu Mayan dan sehat semangat. Amin, amin. Sukses. Ya, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Baik Bapak, Assalamualaikum Pak Faisal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak, saya ingin berwawancara kepada Bapak tentang permasalahan dilema etika yang terdapat di SMP Rodotul Muta'alimin ini. Nah, ini semata-mata karena mengenai tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak. Ya Pak, siap ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya. Selama ini memang
masalah dilema etika itu memang ya kita tidak bisa lepas ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, khususnya di sekolah kita. Tapi ya kita harus bisa ya mencari solusi yang terbaik, bagaimana memutuskan suatu hal yang tidak merugikan wali murid ataupun dari siswa itu sendiri. Itu dia harus kita pertimbangkan dengan sangat matang sehingga bisa menghasilkan solusi yang mana tidak merugikan, ya tidak merugikan. Karena memang tujuan kita dari awal di sini adalah mendidik anak supaya bisa menjadi lebih baik. Di nek iso ya di cekeli, nah nek gak iso ya bagaimana supaya bisa dipegang anak itu. Ya. Pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang dimana itu kepentingan untuk sama-sama benar. Jadi kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak memutuskan kasus tersebut? Ya, kita menganalisis dari masalah-masalah itu sendiri, dan juga kita tidak lupa untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik itu dari guru kelas ataupun wali kelas ya, dan juga guru BP, BK yang ada di kita. Dan utamanya kalau hal seperti itu bisa juga kita cari masukan-masukan atau pendapat dari teman-temannya juga. Jadi tidak hanya dari guru kelas, wali kelas ya, atau guru BK, bahkan teman-temannya pun kita ajak untuk berdiskusi ya, diskusi untuk memutuskan hal tersebut supaya tidak tidak seimbang. Berarti berkolaborasi dan berdiskusi sesama guru dan temannya ya Pak, ya, yang bisa saya tangkap. Nah yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak itu lakukan selama ini untuk memutuskan soal-soal tersebut? Ya untuk langkah kita ya kita tidak langsung ke anaknya, jadi tidak langsung kita ke anak yang bermasalah tersebut, tapi kita ya itu tadi mengumpulkan beberapa informasi dari teman-temannya, dari guru-gurunya, dari wali muridnya, bisa juga dari tetangganya pun. Itu nanti kita mulai dari proses-proses itu sehingga mencari informasi bisa jelas semuanya gitu ya. Berarti mencari informasi. Nah kemudian ini Bapak, apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Yang paling efektif? Ya yang paling efektif ya setelah kita mengumpulkan itu tadi, kita coba berdiskusi dengan guru yang lain. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak berani untuk memutuskan ya, harus kita diskusikan dulu dengan wakil kepala sekolah, dengan struktural, dengan BP, PK, kita diskusikan dulu. Jadi kalau semuanya sudah oke, itulah nanti yang kita ambil keputusan. Oh ya, baik ya Pak. Selama menentukan keputusan tersebut, pasti Bapak menemukan beberapa tantangan. Nah, tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut Bapak? Ya, yang jelas ya, kalau tantangan itu memang jelas ada ya. Jadi ya itu tadi setiap mengambil keputusan pasti juga dari beberapa informasi itu kita akan menyaring kebenaran yang dilakukan oleh siswa atau ya siswa yang bermasalah tersebut. Jadi ada informasi yang simpang siur ya, ya? Informasi yang simpang siur itu kita benarkan atau kita padukan dengan informan tadi, mulai dari teman, keluarga, ataupun dari tetangga, dan juga guru-guru yang setiap hari mengajar anak tersebut. Ya harus itu tadi, intinya adalah berkolaborasi dengan sekitarnya. Sekolah ya Pak ya? Sekolah. Nah selanjutnya yaitu dalam menentukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saya gini seperti itu, atau memiliki prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya Bapak? Ya, itu seperti pertanyaan yang awal tadi ya.
kita nggak berani langsung memutuskan. Iya. Jadi harus itu tadi kita berkolaborasi dulu dengan guru-guru yang lain, teman-temannya dan yang lain. Baru setelah itu, setelah semua informasi itu terkumpul dan merujuk pada satu titik, nah itu nanti yang akan kita buat acuan. Jadi tidak langsung, Iya. intinya tidak langsung. Ya. Intinya tidak langsung di tempat, berarti ada prosedurnya Ya, tadi ada ya Pak ya. prosedurnya. Oh iya ya. Nah sekarang Bapak, apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan Bapak? Ya jelas. Atau faktor iya. Faktor maksudnya faktor teman wakil kepala Ya, sekolah itu nanti seseorang kan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. wakil kepala sekolah itu nanti yang apa? Ya dari rembuknya itu, jadi membantu kita. Membantu. Itu kan ya di awal tadi juga. Ya. Saya nggak berani mengambil keputusan sendiri, harus dari kebijakan saya itu muncul dari beberapa teman-teman wakil kepala, bahkan guru BP dan yang lain, itu baru saya berani memutuskan. Sesuatu ya Pak ya. Nah ini yang terakhir ya Pak ya, apakah ada atau bagian apa yang menjadi Bapak menentukan sesuatu itu terdapat pengalaman dan hikmah dari menentukan sesuatu dalam kasus tersebut. Jadi hikmah Bapak untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu apa Bapak? Hikmahnya ya banyak sekali ya. Iya. Kalau kita melakukan prosedur yang saya lakukan tersebut, ya jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi nanti. Ya, dari teman-teman yang lain tidak ada yang miskomunikasi, di semuanya juga tahu dan saya juga terbantu. Ya, jelasnya terbantu dengan hasil-hasil rembuk dari teman-teman wakar, teman-teman struktural, guru-guru dan yang lain. Itu hasilnya itu di situ nanti. Berarti banyak ya Pak ya hikmah atau pengalaman Iya, yang hikmahnya sangat banyak sekali. Tidak kalau kita memutuskan sendiri, ya itu malah itu tadi susahnya ada salahnya cuma segini kok hukumnya seperti ini. Nah itu malah menjadikan miskomunikasi dan bisa juga merugikan siswa yang terdampak masalah itu tadi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih karena sudah bersedia juga untuk saya wawancarai. Ya, terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keadaan saya sehat, baik. Alhamdulillah ya. Bu Jum, kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bu Jum mengenai problematika atau paradigma pengambilan keputusan Bu Jum dikala Bu Jum itu mengalami dilema etika. Nah, di sini saya akan mewawancarai dan memberi sebuah pertanyaan atau ada 8 pertanyaan mengenai tersebut. Siap, ya? Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Jum itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itukah dilema etika atau bujukan moral gitu. Seperti apa Bu Jum mengidentifikasi hal tersebut? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lembaga saya, dan kan kalau ada 2 masalah yang sifatnya itu harus segera teratasi penyelesaiannya, maka pertama saya akan mencari kira-kira masalah mana yang membutuhkan penyelesaian yang lebih duluan. Oke. Apalagi kalau masalah itu sama-sama apa ya? Sama-sama baik, sama-sama segera membutuhkan penyelesaian. Jadi saya akan melihat dulu tingkat masalah-masalah tersebut. Melihat tingkat masalah-masalah ya. Nah yang kedua nih, bagaimana selama ini Bu Jum ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Jum. Nah terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Pertama saya akan
paling tidak itu berkonsultasi atau mengajak Bapak Ibu guru untuk menyelidiki masalah-masalah tersebut dan untuk memikirkan bagaimana cara penyelesaiannya. Berarti menyelidiki ya, kemudian menyelesaikan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Jum lakukan selama ini, selama mengatasi masalah tersebut? Ya itu tadi, pertama saya harus melihat dulu tingkat permasalahan tersebut. Yang kedua, saya akan mencarikan solusinya atau jalan keluarnya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir mestinya saya akan mengambil keputusan dari masalah yang terjadi. Berarti ada 3 langkah ya Bu ya tadi. Nah di sini hal apa saja yang selama ini Bu Jum anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal efektif yang paling efektif Bu? Yang paling tidak saya harus mengambil keputusan secara bersama dengan Bapak Ibu. Akhirnya kalau nanti membutuhkan saran atau ide-ide dari pihak luar seperti pengawas ataupun orang tua, maka saya akan melakukan hal tersebut. Jadi saya akan tetap bekerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk mengambil keputusan. Andaikan dibutuhkan orang lain seperti orang tua atau pengawas sekolah, maka saya akan mengundang mereka. Berarti berkolaborasi ya dan bekerjasama sesama guru tersebut, kemudian meminta bantuan dari pengawas atau yang lain. Nah, kemudian Ibu selama jenengan mengalami dilema etika tersebut kan terdapat tantangan. Nah, tantangan apa yang jenengan alami tersebut sampai sekarang? Tantangannya pertama, kadang-kadang itu saya sulit untuk mengarahkan anak-anak itu untuk sadar atau menyadari bahwa pentingnya untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, karena memang menyangkut orang tua gitu ya. Kadang-kadang sumber daya manusia orang tua itu kan beda-beda, ada yang yang ketiga mungkin saya tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan tersebut. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya tantangan tersebut. Nah selanjutnya setelah jenengan itu mendapatkan dilema etika tadi, kasus dilema etika, jenengan itu langsung menyelesaikan permasalahannya di tempat atau prosedur-prosedur tersebut, prosedur terlebih dahulu. Jadi jenengan langsung menindaklanjutinya langsung di tempat atau terdapat penyelesaian seperti terdapat prosedur atau langkah seperti itu Bu? Kalau kita kembali ke masalah atau kasus-kasus yang terjadi Bu ya, kalau memang itu segera untuk diatasi maka harus saya atasi. Paling tidak itu tidak ada jadwal khusus lah, dimana ada kasus maka disitulah akan kami selesaikan untuk masalah atau kasus tersebut. Berarti menyesuaikan ya, menyesuaikan. Nah selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Selama ini yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut itu minimal itu Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru yang saya ajak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya berarti Bapak Ibu guru ya Bu ya untuk diajak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu guru, andai kan kok Bapak Ibu guru nanti kok tidak menghasilkan suatu keputusan, maka saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah atau kepada Bapak Ibu pengawas. Oh iya. Nah ini yang terakhir ya Bu ya, penting sekali ini. Dari semua yang Ibu alami setelah mengambil keputusan pada dilema etika ini, pasti ada hikmahnya Bu, semuanya itu. Nah apa sih hikmah yang Ibu dapatkan atau pengalaman yang Ibu dapatkan selama ini? Paling tidak itu saya secara pribadi ya, pengalaman yang dapat saya peroleh itu paling minimal saya itu bisa mengetahui karakteristik masalah-masalah yang terjadi di lembaga. Setelah itu saya akan berusaha untuk memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Nah setelah itu saya akan berusaha untuk mencari keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut.
Berarti banyak sekali ya pengalaman yang jenengan Iya. capai dalam hal ini. Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya dan wawancara ini semoga bisa bermanfaat bagi saya dan untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.